Sekarang kan kalau kita pensiun atau kita nggak kerja lagi, di sini kita boleh partial withdrawal 3 kali, ya boleh. Walaupun nilainya nggak bisa banyak-banyak, hanya iuran yang kita punya yang bisa kita partial withdrawal. Oke, jadi total sudah berapa nih tadi kita 3 jaminan, 5, yang 6 kita total 5, 8, 13 sama 5,7, 18,7. The other itu jaminan kurang lebih 1,5%. Jadi 18,7 tambah 1,5 kurang lebih 20% akan dipotong dari perusahaan dan karyawan, disetor ke BPJS untuk mereka kelola. Oke, sekarang bagaimana cara dapat angkanya 600 triliun? 20% kalau kita hitung dari gaji 2 kali PTKP 5 juta. Kita ambil konservatif ya, 5 juta. 20% kali 5 juta berapa per bulan? 1 juta. Kali 12 bulan 12 juta. Ini aja 50 juta. 50 juta kali 12 600 triliun. Padahal kita menghitung hanya pakai asumsi 2 kali PTKP dan setengah pekerja formal. Karena kalau kita hitung dengan pekerja informal yang bayar iuran juga kan, ya, orang yang ikut menjadi pemilih di pemilu tahun ini katanya angkanya 190 juta. Berarti kalau 12 juta kali 190 juta, ya berapa kurang lebih? 150 ada Pak? 120. Oke, kali 100 aja deh. Udah 1.200 triliun. Satu jumlah angka yang luar biasa. 2/3 anggaran APBN. Jadi besar sekali dana yang akan mereka kelola. Oke, jadi kalau sekarang kita bedah, kita analisa apa sih? Ya? Oh ya. Apa sih nanti bedanya ya Pak ya, Ibu-ibu, Bapak, dan setelah adanya SDSN dan BPJS diberlakukan, ya, jadi yang tadinya jaminan pelayanan kesehatan itu wajib, tapi kewajibannya gugur kalau kita sudah punya program sendiri atau kita ikut asuransi, maka nanti dengan SDSN opsi itu tidak ada lagi. Kita wajib ikut BPJS kesehatan. Tadinya kita gratis, kita bisa dapatkan pelayanan kesehatan tanpa perlu ada beban iuran, nanti kita harus bayar. Namun BPJS kesehatan memperlakukan kita boleh beli asuransi kesehatan. Jadi karyawan yang tidak happy dengan pelayanan kelas 3, kelas 2, kelas 1 boleh mendapatkan pelayanan yang lebih mewah dengan membeli program asuransi kesehatan. Atau karyawan yang tidak ingin dengan konsep rujukan boleh membeli program asuransi kesehatan untuk perusahaan-perusahaan asuransi yang sudah punya skema COB, Coordination of Benefit. Ada kurang lebih 20 perusahaan asuransi kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Tapi pertanyaannya, tetap bayar iuran BPJS kesehatan nggak? Tetap, karena itu wajib. Oke. Kemudian kalau untuk yang BPJS Ketenagakerjaan seperti apa? Tadinya kita tidak ada jaminan pensiun kan? Tidak perlu mengiur, nanti akan ada iuran untuk BPJS pensiun. Tadinya jaminan hari tua tidak ada cap untuk salary. Sekarang ada cap 8 kali PTKP. Ya, ini perbedaannya. Jadi isunya, buat slide terakhir saya, isunya apa sih buat kita semua? Ya,
isunya adalah tentunya akan ada resisten, ada penolakan ya dari kita sebagai karyawan untuk membayar, untuk mengiur. Kita maunya itu semua ditanggung oleh perusahaan ya, padahal tidak, nanti kita harus mengiur. Dan managed care system ya itu mengakibatkan inconvenience, ada ketidaknyamanan buat kita karena kita harus ke puskesmas atau small clinic yang ditunjuk ya. Padahal mereka hanya buka sampai jam 2, jam 3. Jadi ya mungkin ini plus poinnya, ada alasan lah buat nggak masuk ke kantor ya kan. Pak, kita lagi ngantri di puskesmas penuh banget gitu. Telepon ke bosnya. Padahal di antrian paling depan bos kita juga ngantri bareng-bareng di puskesmas. Ya, dan providernya limited ya, karena hanya puskesmas, klinik yang ditunjuk, rumah sakit daerah atau rumah sakit umum. Ya, bagi perusahaan yang mau memberikan pelayanan yang kesehatan yang sama seperti sekarang, ya tentunya dia harus double dipping, dia harus bayar 2 kali. Ada peningkatan cost di sini. Nah, kalau untuk yang lump sum retirement, ya ada penurunan kontribusi ya untuk jaminan hari tua. Ada concern untuk transisi dari saldo yang sekarang ke SDSN. Jadi tadi saya sarankan Bapak Ibu kirim surat ke BPJS ke Jamsostek ya, BPJS Ketenagakerjaan, menanyakan saldo per setiap karyawan berapa. Ya. Ya? Enggak, saldo terakhir aja. Posisi terakhir. Bulan Juni. Terserah Bapak kirim suratnya di tanggal berapa. Saya sarankan sih secepatnya. Karena semakin mendekati ke sana, mereka akan semakin terima banyak pertanyaan seperti itu. Dan kita sudah melakukan, kami di Padma sudah melakukan, HR kita kirim surat dan dia balesin. Jadi kita tahu saldo per karyawan. At least nanti kalau terjadi apa-apa, kita sudah jelas, kita punya legal dokumen ya dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini tentunya nggak applicable ya, tidak relevan bagi Bapak Ibu karena ini akan lebih burdennya akan lebih besar untuk perusahaan-perusahaan yang belum berpartisipasi di Jamsostek. Tapi tentunya kalau kita semua sudah ikut Jamsostek kan. Kenapa? Karena mereka kan tidak pernah ngiur di Jamsostek. Padahal mungkin 2 tahun lagi akan ada karyawannya yang mau pensiun. Bagaimana dengan Pak service liability-nya? Tapi sebenarnya nggak perlu takut ya, karena di draft Perpres jaminan pensiun yang bikin pemerintah sendiri ya, karena namanya kan draft Perpres, peraturan presiden. Mungkin presidennya lagi ngantuk buatnya, karena ada satu pasal yang mengatakan untuk jaminan pensiun kalau dananya nggak cukup, maka pemerintah akan menanggulangi. Oke? Jadi mereka akan bayarin, istilahnya contingency fund. Kenapa? Bikin nggak cukup aja semua, karena pasti nanggung. Pertanyaannya dia, kemungkinan mereka akan nanggung nggak Pak? Kecil sekali kemungkinannya mereka akan nanggung. Buktinya apa? Buktinya mereka sudah menentukan premi, iuran. Apakah mereka di draft Perpres sudah menentukan besarnya manfaat yang akan kita terima pensiun? Enggak. Jadi yang dikhawatirkan kontribusinya 8%, but benefit yang akan kita terima tetap nggak cukup buat kita menikmati hari tua. Karena mereka kalau mereka bikin itu cukup, standar ILO ya, International Labour Organization itu antara 40 sampai 70% dari gaji terakhir. Itulah income yang sebaiknya menggantikan income kita pada waktu produktif. Nah kalau di bawah 40% berarti menurut ILO nggak cukup kan? Nah pemerintah sendiri belum menetapkan besarnya manfaat, tapi kontribusinya sudah 8%. Jadi
yang dikhawatirkan kita mengiurnya besar, terimanya kecil, ribut nanti kita. Oke? Ya, jadi ini yang tadi saya katakan, ya, kontribusinya sudah di-define, tapi sudah didetermine, tapi benefitnya still not clarified yet. Jadi belum ditetapkan, belum di-define, belum didetermine. Nah, ini sih sama ya, buat perusahaan-perusahaan yang sudah punya program pensiun, maka di sini sama seperti jam sostek kan nggak ada option untuk melakukan offset ya, tapi dengan labor law ada offset ya untuk program-program pensiun. Oke. Ideal for private sector because of this is. Jadi Bapak Ibu mungkin kata-katanya di sini begini. 5 jaminan, kan tadi kita punya 5 jaminan PJSN, BPJS. Ini hanya jaminan pensiun, hanya jaminan hari tua yang defined contribution. Istilah defined contribution Bapak tahu ya, jadi ini iuran pasti. Berapapun yang kita iur dan diinvest, itulah yang kita dapat. Ya, tapi yang lain ini adalah defined benefit, manfaat pasti. Jadi, tapi kan kita disuruh ngiur tuh 8% tadi jaminan pensiun. Itu hanya merupakan sumber dana. Jadi manfaatnya tetap ditetapkan manfaat pasti, tapi pengelolaan dananya, akumulasi dananya, iuran pasti. Jadi kalau nanti masih kurang, siapa yang tanggung jawab? Pemerintah. Ya. Nah, terakhir yang kita ragukan juga adalah pengelolaan dana. Ya, kemampuan mereka mengelola dana 600 triliun, ya, kemahiran, pengalaman, atau moral hazard. Itu yang lebih dikhawatirkan. Ya, moral hazard. Sistemnya, infrastrukturnya. Bahkan beberapa teman-teman mengatakan ini akan jadi bancaan korupsi kalau istilah orang Inggris. Ya, bacaan tahu ya? Tumpengan untuk korupsi. Oke, Bapak Ibu, ini slide terakhir saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita masih punya waktu 5 menit, boleh Pak? Oke. Ya Pak Afan. Ya, tanya Pak. Saya belum nangkep kalau misalnya kita di dana pensiun samudra kan ada pasti ya. Ya. Apakah nanti asetnya juga sudah ke sini? Enggak Pak. Bapak itu tetap jalan seperti biasa. Karena dana pensiun itu voluntary. Ya. Bapak boleh jalankan itu terus. Ya. Ini jalan sendiri. Ini masuk BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang BPJS kesehatan hanya kesehatan, jaminan kesehatan. Yang jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, kecelakaan kerja, ikutnya BPJS Ketenagakerjaan. Kapan berlaku? 1 Juli 2015. maksimal 8 Iya. PKP. Iya. 1 Juli 2015. Yang orang asing itu yang ini apa yang JHT sih Pak? Yang orang asing Yang tidak ikut. kesehatan nanti 1 Januari 2014 ikut, ya. Jaminan Nah, jaminan pensiunnya juga ikut, tapi jaminan hari tua nggak ikut. Hari tua yang ikut. Ya nggak ikut. Jaminan pensiun ikut, karena mungkin pemerintah menginginkan para ekspatriat pensiun di Indonesia. Pak, boleh tanya Pak? Boleh Pak, Di- asal jangan susah-susah Pak. Nah, simpel Pak. Di perusahaan kami itu untuk pengelolaan pensiun itu dikelola sendiri. Jadi setiap karyawan pensiun dia akan talami sendiri oleh perusahaan. Nah, dengan adanya jaminan pensiun yang dikelola oleh BPJS nanti, apakah itu nggak tumpang tindih dengan yang di perusahaan atau yang perusahaan akan tunduk ke yang BPJS yang? Yang pasti ini undang-undang Pak. Jadi ini yang wajib. Kalau yang Bapak punya kan itu discretionary ya, kebijakan perusahaan. Tapi karena Bapak itu kelola sendiri, tidak ikut dana pensiun misalnya, maka Bapak boleh alihkan ke sini. Tapi kalau yang sudah di dana pensiun kan ada undang-undang dana pensiun.
Jadi kalau dia DPPK, Samudra, DPPK, maka dia bisa pindah ke DPLK. Dan yang dikhawatirkan itu dengan adanya undang-undang ini, si perusahaan akan tunduk ke itu. Iya sudah pasti Pak. Kemungkinan besar akan tunduk ke sini karena ini yang wajib. Karena nggak mungkin perusahaan bayar 2 iuran kan? Ya tapi saya juga belum tahu, mungkin aja perusahaan Bapak kan financial capability-nya oke, ya mungkin juga ada beberapa sektor Pak yang tingkat persaingannya untuk rekrutmen karyawan itu juga tinggi. Jadi mereka retain karyawan itu dengan memberikan manfaat yang lebih bagus dari sektor-sektor lainnya. Tapi kemungkinan besar sih akan tunduk udah pasti gitu. Masalahnya adalah apakah akan satu saja atau dua-duanya. Kalau tunduk udah pasti Pak. Ini undang-undang. Seperti BPJS Kesehatan itu kan wajib. Wajib. Tapi karena ketidaksempurnaan pelaksanaannya sampai sekarang perusahaan kami masih belum mengikuti BPJS Kesehatan. Nah, apakah di tahun 2015 itu harus? Ya. Harus. Pak, Ya. Selamat. ini tadi ada Juli 2015 itu ada pemisahan antara perusahaan besar, sedang dan kecil. Kalau Ya. saya tahu antara sedang dan kecil itu batasannya Pak. Ada di Undang-Undang UMKM Pak. Saya agak lupa. Tapi ada, Bapak bisa googling di Undang-Undang UMKM. Atau nanti Bapak bisa tinggalkan email address ke Pak Arlin. Nanti saya bantu carikan dan akan saya berikan jawabannya. Tapi ada. Jadi skala perusahaan besar, menengah, kecil, atau mikro itu ada 2 macam cara. Cara pertama dengan menghitung profitnya. Cara kedua dengan revenue-nya. Gitu. Dan ini adalah atau. Jadi kalau perusahaan yang revenue-nya di sini walaupun profitnya belum masuk klasifikasi box-nya ini, ikut di sini. Jadi atau. How to classify middle enterprise, big enterprise, small or micro is depend on the net asset atau total revenue. Mbak, Ibu? Ya, draft ya, draft belum jadi perpres. Kita berdoa mudah-mudahan lupa diketik. Nah, sebenarnya kita tahu ekspor kan pasti ada masalah bedanya dan bedanya mengenai kalau pensiun itu baru bisa diklaim pada saat masuk usia pensiun. Ya. Nah, itu nanti perlakuannya bisa pada saat ekspor. Kalau ekspor kan pasti dia ada masa kerja. Ya, it's a good point. Itu dia yang saya juga nggak bisa jawab. Karena kan dia masa kerjanya kan misalnya cuma 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Tapi di sini dia diwajibkan ikut jaminan pensiun selama dia sudah kerja minimum 6 bulan. Ya, dan setelah kontraknya selesai dibalik ke negaranya, terus gimana? Sebenarnya dia harus balik belum tentu masuk usia pensiun kan? Iya, betul. Saya juga nggak bisa jawab. Mungkin uangnya disimpan di Indonesia sampai nanti dia usia pensiun. Nanti kalau mau liburan ke Bali, dia bisa tarik di ATM. Huh? Come back and claim, correct? Maybe BPJS Labor will have a lot of ATM machine in Kuta or Nusa Dua, the other beach. Oke, saya rasa cukup. Kalau ada pertanyaan lain lagi, nggak apa-apa, Bapak Ibu boleh catat. Nanti dikumpulkan di panitia, kita akan bantu jawab melalui email. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Bapak Ibu, kita ada saat ini break ya. Ada snack yang bisa dinikmati. Bagi yang tidak berpuasa, yang berpuasa dibungkus saja, nanti bisa dibawa pulang. Setelah ini akan ada satu sesi lagi, sesi dari teman-teman yang membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Mungkin teman-teman nanti yang memberikan sesi bisa punya jawaban yang lebih cocok dari apa yang ada di market menanggulangi mengenai BPJS LJSN ini, ya.
Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi ya tadi Bapak udah bilang ya mau break. Ini kira-kira saya mau lihat yang perlu break untuk sholat nih sebenarnya berapa orang yang mau sholat? Lumayan banyak ya. Kalau 10 menit cukup Bapak Ibu? Cukup ya. Oke, 10 menit lagi kita berarti kembali kemari untuk kita mendengarkan dari sponsor pencerahannya seperti apa. Ya, oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semua. Selamat sore, selamat pagi. Selamat pagi ya. Baik, Bapak Ibu perkenalkan, silakan Bapak Ibu menempati kursinya masing-masing. Santai saja, bisa yang sambil masih ambil snack ya, mau minum yang tidak berpuasa atau mau batal lebih dahulu, ya bisa tetap lanjut. Baik, Bapak Ibu saya kenalkan dulu, nama saya Audi Simanjuntak ya, dan saya bersama dengan timnya, harusnya tadi ada 3 orang ya. Sebenarnya ada direktur kita juga tadi, cuman karena masih meeting manajemen di Karawaci, jadi beliau masih stay di sana. Pak Daniel ya, chiefnya kita, Pak Daniel Putranto. Nah saya bersama, harusnya tadi 3 orang saya datang, salah satunya ada team leader saya, manajer saya adalah Pak Iwan Gaul. Beliau juga karena tiba-tiba harus ke salah satu klien karena untuk decision ya, final decision, jadi dia harus ke sana. Saya ditemani oleh 2 rekan kami, Ibu Sri dan Ibu Julia di belakang. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin sedikit diskusi mengenai AIA bisa kita lakukan sambil di perjalanan ataupun setelah acara selesai ya, kita mikir. Nah, Bapak Ibu saya sharing ya di sesi ini lebih kepada behavior mengenai employee. Jadi siapa tahu yang akan saya share di sini akan membantu Bapak Ibu semua juga melihat tren yang sedang terjadi di di Asia Tenggara khususnya ya, tren karyawan itu seperti apa. Nah, kami sudah lakukan beberapa survei. Saya sedikit skip dulu ya Bapak Ibu untuk yang company profile kita ya. Kami lakukan survei itu berdasarkan dari 400 perusahaan, dan kami ambil dari 400 itu 800 karyawannya dari 4 negara ya Bapak Ibu, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Nah ini kita ambil Thailand dan Malaysia adalah lebih ke arah Indonesia mewakilinya, seperti itu Bapak Ibu. Dan di mana imbang ya, yang mungkin tipikalnya hampir sama, diimbangi juga dengan 2 negara yang sudah lebih maju, Hong Kong dengan Singapura, seperti itu. Nah, kita ambil respondennya ini, dan di antara 400 perusahaan ini ada 186 perusahaan, di mana dari 186 perusahaan ini ada 322 karyawan yang khusus MNC saja, jadi multinational company. Nah, hasil surveinya adalah kita lihat trennya Bapak Ibu, beberapa poin nih. Yang pertama adalah dengan program kesejahteraan karyawan, apa sih yang karyawan itu rasa ya, yang dia merasa dapatkan. Yang paling besar responden kita menyatakan bahwa making employee feel valued as an employee. Jadi dia merasa dia dihargai sebagai karyawan yang tidak hanya aset ya, dia betul-betul value-nya tinggi karena dia bekerja di situ dan diberikan satu program kesejahteraan. Nah ini yang kita dapatkan, 82%. Kemudian dilihat dari seberapa menariknya ya program yang diberikan oleh perusahaan itu, di sini menunjukkan 82% itu sangat menarik dari sisi program asuransi kesehatannya, medicalnya, lebih kepada medicalnya. Yang kedua menarik adalah critical illness Bapak Ibu. Tapi di sini nggak muncul. Dari total 2 program yang paling menarik ini, hanya 10% ternyata, di bawah 10% perusahaan yang menyediakan critical illness. Maksudnya perusahaan mungkin inisiatif menambah program, atau mungkin dia juga inisiatif meminta untuk karyawannya beli secara individual. Nah itu di bawah 10% Bapak Ibu. Jadi 2 program ini menarik ya dari seluruh responden tadi. Nomor 1 adalah kesehatan, dalam arti hospitalization-nya ya, lebih kepada medical yang standar. Tapi yang kedua menarik adalah critical illness. Tapi menarik ini 80%, tapi yang menyediakan itu hanya di bawah 10% perusahaan yang concern mengenai hal ini. Ya.
Nah ini hasil survei yang kedua. Yang ketiga, kita lihat bagaimana behaviornya adalah kekhawatiran si karyawan kalau dia terkena yang namanya critical illness. Jadi ada beberapa kondisi nih Bapak Ibu. Yang paling khawatir adalah berada di 78% ini. Jadi kekhawatiran mengenai kondisi keuangannya nanti. Entah dia misalnya kayak stroke ya, dia udah pasti dia akan dirumahkan atau dia pensiun dini seperti itu. Bagaimana kelanjutan keuangan untuk keluarganya nanti seperti itu. Kemudian ada juga kalau kita lihat mereka merasa insufficient insurance cover ya. Jadi kurangnya mereka mungkin merasa medical yang udah ada cukup, sudah ada oke, tapi sebenarnya kalau misalnya saya kena yang kritis ini mungkin tidak akan bisa mengcover medical yang saya punya sekarang tidak akan cukup untuk mengcover apa yang akan terjadi nantinya kalau misalnya memang kejadian. Jadi dua ini Bapak Ibu. Nah yang paling menarik di sini adalah yang di financial positionnya. Jadi kekhawatiran mereka lebih kepada kondisi keuangan mereka nantinya. Karena kan udah pasti income-nya berhenti, ya mungkin ada uang pensiun ya, tapi itu kan akan kalau tidak wise untuk spendingnya pasti akan kegerus sampai habis ya seperti itu. Nah ini yang ketiga Bapak Ibu. Nah di sini yang saya sampaikan tadi, jadi employee merasa sangat menarik untuk critical illness. 81% dari respon itu menyatakan bahwa sangat menarik mengenai critical illness, tapi hanya 10% yang provide, di bawah 10% malah yang provide program critical illness. Nah hal-hal ini Bapak Ibu, hasil survei ini saya akan kaitkan dengan tren kita nih nanti, khususnya ya mungkin saya bisa bilang khususnya dengan BPJS nantinya ya Bapak Ibu ya. Karena nanti kita harus berpikir itu, kalau Bapak Ibu pernah baca buku Stephen R. Covey ya, Seven Habits of Highly Effective People, kan dia salah satunya habitnya itu adalah begin with an end in mind ya kalau nggak salah. Jadi kita diajarin berpikir di akhirnya tuh kayak kita maunya seperti apa. Nah ini Bapak Ibu, mungkin saya sedikit agak lompat. Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus pikirkan adalah ending nanti BPJS. Masalahnya nih BPJS itu jalannya seminar gitu ya. Seminar sama perusahaan, sama insurance, sama semua pihak. Ada input, perbaiki gitu ya. Jalan lagi nih gitu. Jadi endingnya tuh kita sebenarnya nggak tahu nih seperti apa. Nah kita harus berpikir duluan ke arah sana gitu. Nah yang paling jadi endingnya adalah Bapak Ibu harus berpikir, kalau misalnya saya nggak sebutin ya multinational company yang sudah kita serve banyak sekali ya, seperti Citibank ya, seperti itu, kemudian JP Morgan ya seperti itu, kemudian ada beberapa MNC yang lain. Nah ada beberapa di antara mereka itu yang sudah menyatakan secara lisan sih mereka akan ambil tetap dua. Kenapa? Untuk nyamanan karyawan. Jadi insurance tetap akan jalan, private insurance-nya ya seperti itu, employee-nya which is dengan kita. Tapi BPJS juga mereka akan bayar. Tapi ini double cost ya, which is perusahaan ini willing to pay. Dia bersedia untuk itu. Kenapa? Akan menjaga kenyamanan karyawan. Nah seperti itu Pak Ibu. Nah untuk mungkin perusahaan-perusahaan yang concern di budget tadi, nanti Bapak Ibu harus berpikir seperti apa endingnya ya. Misalnya memang itu opsi Bapak Ibu nanti. Apakah Bapak Ibu double seperti tadi? Satu, kedua Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya COB ya, which is nanti perusahaan-perusahaan asuransi punya programnya, khususnya AIA ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi pioneer untuk hari ini nantinya. Atau yang ketiga adalah top up. Nah seperti itu. Nah salah satunya yang pilihan top up-nya adalah di critical illness. Nah nanti saya coba komen lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah ini hasil survei kita. Ini saya skip saja. Nah untuk survei yang kita lakukan, di mana ya karyawan diarahkan untuk memilih kira-kira program apa yang mereka inginkan untuk di tahun selanjutnya atau ke depannya, yang sebelah kiri ini, mereka menyatakan bahwa 29% dari respon itu menyatakan mereka inginkan adalah wellness program. Kenapa wellness program? Ya, kita hanya sedikit lakukan interview di seluruh responden kita tadi. Jadi mereka intinya adalah mereka berpikir bahwa wellness itu berangkat dari yang
primer dulu, maksudnya behavior. Tapi ini adalah behavior. Jadi kalau misalnya saya nih, yang tadinya, ini contoh sangat sederhana. Saya suka begadang nih, ya, karena kerja. Behavior dan lifestyle. Jadi saya rubah nih, ya. Saya rubah. Tadinya selalu saya tidur jam 12, saya rubah. Memang nggak jauh banget lah, yang mundurnya. Tapi misalnya jam 11, 1 jam itu sangat pengaruh loh Bapak Ibu. Kalau itu kita rubah dalam setiap hari, ya, metabolisme kita akan berubah. Ya, semuanya akan pengaruh di badannya kita. Nah, kalau behaviornya dirubah seperti itu, diharapkan ada perbaikan di badannya kita secara fisik, ya, seperti itu. Nah, wellness-nya itu adalah dari primer dulu. Nah, jadi mereka menyatakan kalau saya rubah ini lifestyle saya atau behavior saya, mereka berpikir hal kecil itu punya dampak yang besar nanti untuk jangka panjang. Maksudnya apa? Kemungkinan saya untuk sakit even flu, ya, untuk batuk itu yang mungkin tadinya tahun lalu saya dalam 1 tahun untuk sakit flu batuknya 5 kali nih, karena saya rubah behaviornya, lifestyle-nya, jadi berkurang 3 kali. Kalau itu sudah saya rubah, tahapan selanjutnya yang mungkin kemungkinan, ya, probability saya untuk misalnya kena penyakit yang lebih berat naik sedikit 1 level ya Bapak Ibu ya, tipes misalnya, itu common virus ini masih, tipes, hepatitis, demam berdarah, itu juga akan turun. Kalau 2 primer ini turun, primer atau sekunder ini turun, maka kemungkinan probability akan lebih besar juga saya terkena penyakit yang lebih serius, critical illness, juga akan lebih turun. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi survei ini menunjukkan bahwa di 4 negara ini mereka sudah lebih berpikir ke arah wellness-nya, ya, ke arah lifestyle yang harus dirubah gitu, behavior yang harus dirubah Bapak Ibu. Nah, ini yang kita temukan. Sebelah kanan ini adalah harapan si karyawan kalau di tahun depan itu mereka mendapatkan kesempatan menambah program untuk dependence-nya. Jadi untuk pasangan maupun anaknya, ya, seperti itu. Jadi 26% ini supplementary major medical, jadi semacam program tambahan. Which is ini sebenarnya common Bapak Ibu, ya. Memang mungkin di Indonesia tidak terlalu banyak yang menggunakan ini di perusahaan-perusahaan, tapi untuk di industri asuransi supplementary major medical ini adalah common product, jadi common program yang bisa ditambahkan nantinya Bapak Ibu. Nah, dari seluruh survei yang kita lakukan, di mana kita sudah membagi produk-produk term life, ya, ada asuransi jiwa, kecelakaan, total permanent disability income, kemudian critical illness, medical, hospitalization, rawat jalan, outpatient, supplementary tadi, wellness, cover dependence, hampir sama besar hospitalization ini dengan critical illness. Memang tetap nomor 1 adalah medical hospitalization-nya, tapi kalau dibagi secara keseluruhan, critical illness juga hampir sama besar dengan beberapa produk yang lain. Ya, ini yang kita bagi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dari karyawan yang kita survei juga, sebagian besar perusahaan-perusahaan itu memberikan program, ya, dan diambil, ya, ataupun maksudnya disetujui, disukai oleh karyawan tersebut di perusahaan tersebut adalah sekitar 73% untuk yang hospitalization and surgical tadi. Nah, untuk di critical illness ini sebenarnya sekedar refresh saja Bapak Ibu, bisa dilihat bahwa CI, ya, critical illness ini mereka sekitar 30% ini belum ditawarkan oleh employee-nya, tapi sekitar 10% mereka juga tidak aware kalau misalnya mereka itu butuh ataupun ditawarkan oleh si perusahaan tadi. Nah, ini hasil survei yang kita lakukan. Sebenarnya ini masih ada relatednya dari yang slide yang sebelumnya ya Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Nah, selanjutnya adalah persentase di mana yang sudah kami lakukan survei juga, bahwa 21% employee di perusahaan tersebut, perusahaan tadi itu mengambil program tambahan top up sebagai critical illness itu adalah secara individual. Jadi dia beli sendiri nih inisiatif. Itu sebanyak 21% dari seluruh responden tadi. Kemudian sebesar 18%, ya, ini adalah
mereka sudah punya employee benefit, tapi ini di luar dari skema employee benefit, medicalnya mereka, jadi mereka ambil lagi. Kemudian hanya 7% yang sudah diabsorb di dalam program medicalnya. Sebanyak 54% ini tidak ada sama sekali. Jadi sebagian besar perusahaan itu ataupun karyawan tadi komposisinya lebih besar ya Bapak Ibu ya, paling besar 54% belum ada critical illness-nya. Nah ini Bapak Ibu yang kita lakukan surveinya. Nah selanjutnya Bapak Ibu ini memberikan penjelasan mengenai seberapa ini kalau tadi lebih kepada program atau produk ataupun benefitnya, kalau yang 2 slide terakhir ini lebih kepada berapa besar si karyawan dan perusahaan, ya karyawan atau perusahaan itu memberikan toleransi untuk menambah. Ya ini sekali lagi tolong diingat Bapak Ibu, ini trennya ya, yang ini dari hasil survei kita. Mereka ingin menambah premi untuk mendapatkan program ini. Jadi kalau misalnya kita lihat ini dari sisi employee-nya dulu nih, Bapak Ibu. Nah, menunjukkan di sini Bapak Ibu bisa lihat, saya langsung ambil intinya memang karena ini grafik ya supaya Bapak Ibu tidak terlalu bingung ya gitu. Ya karena perlu angka-angka. Di sini saya ambil 76% ya dari sisi karyawan yang sangat menginginkan untuk mendapatkan program CI itu dengan hanya menambah range-nya Bapak Ibu. Penambahan preminya itu adalah di range-nya itu antara 5%, sebenarnya dari 3 sampai 10%. Ya, ini yang grafik di mana karyawan tadi atau perusahaan tadi adalah total interested ini yang very dan fairly. Ya, jadi yang sangat ingin menambah programnya dan yang kira-kira ya di atas 50% ya, tapi masih belum terlalu gitu, tapi udah masuk ingin menambahkan. Jadi 3 sampai dengan 10%. Kemudian dari sisi employee itu sendiri juga, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini tadi perusahaan, maaf tadi saya terbalik ya, ini perusahaan, ini yang karyawan. Kalau perusahaan itu range-nya ada 3 sampai dengan 10% untuk menambahkan toleransi untuk menambahkan premi kalau ingin mendapatkan program tambahan ini. Nah dari sisi employee, rata-rata mereka dari hasil survei kita nih Bapak Ibu, 82% ya sampai dengan 92%, 82% ini dia di range 50%. Jadi ternyata dari hasil survei kita tuh karyawannya sendiri ingin willing menambahkan 50% untuk membeli produk tambahan ini, jadi critical illness ini. Di level 92% menyatakan ingin menambahkan sekitar 25% saja. Ya. Jadi yang kita lihat kalau di antara 25% dan 50% ini, Bapak Ibu. Dan ini dengan jumlah responden sekitar 2% dan 92%. Nah ini Bapak Ibu trennya. Nanti pada saat kaitannya dengan BPJS nih Bapak Ibu, ini adalah salah satu opsinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, seperti tadi ya, saya kaitkan dengan endingnya nanti Bapak Ibu. Jadi kita harus berpikir endingnya itu seperti apa. Nah Bapak Ibu juga harus betul-betul detail dengan perusahaan asuransi yang saat ini cukup agresif mungkin di pasar yang selalu menyatakan, oh saya sudah sign, IA sudah sign. Itu agreement Bapak Ibu, belum bicara produk. Jadi saya di sini sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa bentuknya itu tidak seperti produk konvensional yang sekarang berjalan. COB itu akan sangat khusus nanti produknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul aware bahwa si perusahaan asuransi itu pada saat menyatakan kita sudah COB, itu agreement-nya. Nah, itu Bapak Ibu harus tanyakan produknya seperti apa gitu. Di situ tidak seperti yang konvensional yang sekarang berjalan Bapak Ibu. Nah, endingnya seperti apa? Opsi Bapak Ibu. Pada saat kita selalu berpikir kan bikin with in mind. Jadi kita anggap BPJS, kalau dari sisi kacamata IA, kita sudah anggap BPJS itu berjalan 2015. Jadi ready nggak IA untuk di 1 Januari 2015? Yes, kita siap. Gitu. Baik itu agreement maupun produknya nanti.
Nah, untuk endingnya tadi nanti Bapak Ibu opsional. Jadi pilihan nih Bapak Ibu, seperti MNC yang kasih tahu ke kita beberapa multinational company tadi, ya. Mereka menyatakan, oh definitely Pak, kita akan ikut insurance, gitu. Kenapa? Saya nggak mau, gitu. Ya kira-kira seperti ini opini mereka. Saya nggak mau Pak, nanti gejolak di internal kita di karyawan saya, ya di misal level pekerja kita, buruh kita atau apapun, saya akan tetap menyediakan itu insurance ke mereka. BPJS itu saya tetap akan bayar, tapi dia double cost nih. Nah, ini opsi nih Bapak Ibu nantinya. Satu, seperti ini Bapak Ibu bisa lakukan. Dua, dengan budget yang sama, Bapak Ibu bisa juga split BPJS-nya berapa, kan nanti bisa dihitung tuh. Ya, yang tadi seperti Pak Riza sudah sampaikan, kan akan dicas mungkin 5-4% atau nanti total 6% misalnya untuk seluruh program tadi. Nah, dengan cost seperti itu, Bapak Ibu untuk memberikan juga mendapatkan kenyamanan, apa opsi yang kedua? Bapak Ibu bisa top up yang tadi critical illness, ya. Informasi saya belum terlalu detail waktu masuk ke saya, ada critical illness tapi ada juga yang tidak di cover. Nah, itu infonya seperti itu, ya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke website-nya BPJS untuk bisa cek lebih detail nantinya seperti apa. Nah, ya opsi kedua adalah top up. Jadi Bapak Ibu punya opsi untuk membeli program yang menjadi tambahan nantinya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu juga bisa untuk misalnya level-level tertentu ada namanya program-program yang khusus kita desain. Bisa jadi seperti kalau kita bilangnya sih saat ini common-nya adalah high level program gitu. Jadi biasanya saat ini sih pemikiran kami adalah misalnya di manajerial ke atas atau mungkin di board of director, mereka ingin tetap terjamin untuk kesehatannya, kita bisa aja desain satu produk khusus yang di high end. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi tetap bisa juga kita desainkan produk yang bisa buat teman-teman di middle sama yang low level. Ini maksudnya low itu bukan pekerjaan yang rendah ya Bapak Ibu ya. Maksudnya kalau di Indonesia itu kan common ya pembagian leveling di perusahaan ya, BOD, manager, staff, non staff atau sampai misalnya seperti operator kalau misalnya di manufaktur. Nah, kita tetap bisa desainkan program-program ini. Nah, COB ini juga ada kaitannya dengan COB, Coordination of Benefit, Bapak Ibu. Kalau kita bicara konsepnya, masuk ke jaringan BPJS, totally akan di-cover BPJS. Masuk di jaringannya asuransi, pasti akan di-cover oleh asuransi. Nah, kalau misalnya ada in between, ya, kalau kita mungkin bikin satu diagram, ada arsirannya tuh. Nah, disitulah COB itu berjalan, Bapak Ibu. Ini harus dibutuhkan satu produk yang khusus nantinya, Bapak Ibu, ya, untuk kita bisa desainkan. Nah, kaitan juga dengan tren yang tadi nih, Bapak Ibu, saya kembali ke sini. AIA secara infrastruktur kita siap, dan juga kita juga sudah selain dari produk ataupun yang sedang kita rancang dan juga program-program yang sedang kita siapkan sekarang untuk kedepannya, kita juga sudah siap dari sisi wellness programnya, Bapak Ibu. Jadi kita di sini ini kita ambil sih keseluruhan yang kita jalankan di regional, Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya di Indonesia saja. Jadi kalau kita lihat lebih kepada lifestyle ya, sampai kita misalnya menyentuh seperti skincare awareness ya, health safety-nya. Health safety ini tidak hanya misalnya si karyawan saja, tapi bahkan kita punya bisnis partner, maksudnya tidak hanya secara fisik, tapi kita juga punya bisnis partner yang namanya ProSafe Institute. Mereka tuh bisa assess, kalau misalnya Bapak Ibu inginkan, kita bisa kontak mereka untuk bantu assess risk, baik itu fisik building ataupun orangnya, itu dari dia berangkat dari rumah, lewat jalan mana, parkir di sebelah mana, mobil atau motornya, atau naik busnya seperti apa, turun di mana, sampai di kantor, naik ke lantai berapa, duduk di sebelah mana mejanya, itu mereka bisa assess risknya itu di mana. Ya, jadi tidak hanya sekedar fisik saja, seperti itu. Kemudian yang lainnya ini lebih kepada penyakit-penyakit ya Bapak Ibu. Ini akan disupport oleh jaringan rumah sakitnya AIA nantinya. Jadi kita bisa provide konsultasi dari dokter-dokter yang bagus dan juga fair ya. Yang kita biasanya kita minta untuk berikan seminar health seminar buat
klien-klien kita. Nah, selain itu kita juga kerjasama untuk saat ini ya dengan Optik Melawai misalnya, ya, contohnya. Itu lebih kepada apa? Kita menjaga risk dari sisi misalnya kacamata. Kalau misalnya perusahaan membutuhkan di satu service yang abuse-nya turun. Ya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin karyawan di perusahaan itu banyak yang beli kacamatanya di seperti di optik biasa ya. Kayak mungkin di Ambasador, misalnya seperti itu ya, ITC Ambasador, ITC maksudnya, atau misalnya ITC Pakai Emas ya. Which is kalau dari sisi barang mungkin sama-sama asli gitu ya, tapi abuse-nya bisa aja tinggi. Nah, misalnya dengan Optik Melawai kita bisa manage itu, kita bisa minta bantuan mereka, kerjasama dengan mereka untuk manage abuse-nya. Jadi bisa aja dikontrol ya, yang harusnya mungkin ada yang ngaku, oh enggak, saya minus nih harusnya, sebenarnya enggak gitu ya, tapi dapat misalnya kacamata. Nah itu bisa di manage oleh kita nanti ya, khususnya rekan kita dari Optik Melawai. Nah ini salah satu bentuk ya kerjasama kita, strategi partner kita ya, kami lebih sebut seperti itu, karena ini membantu nanti dalam jangka panjang mengurangi resiko si perusahaan tadi. Jadi tidak hanya dari sisi medicalnya, tapi dari sisi lifestyle-nya salah satunya apa, misalnya kacamata ya, seperti itu. Kemudian dari sisi kerjasama rumah sakit, nanti saya akan jelaskan untuk slide ini Bapak Ibu. Ini dari sisi teknologi ya, sebelum saya masuk sini. Kerjasama AIA juga untuk online rumah sakit cashless untuk rawat inap itu juga ada di dua negara. Jadi ada di Malaysia, itu St. Derby Hospital, yang di Singapura itu Singapore Medical Group. Jadi ada Ralph Flash, Gleneagles, sama Mount Elizabeth. Jadi itu kita online untuk cashless rawat inapnya. Terencana, nah itu terencana, jadi plan. Nanti akan ada koordinasi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada kejadian dirawat di sana, kita akan koordinasi dari sana juga dengan Jakarta untuk kita bisa berikan penjaminan nantinya, ya seperti itu. Nah ini dari sisi rumah sakit kita jaringannya yang khususnya di luar negeri. Mungkin kita akan berkembang ke arah negara-negara lainnya, mungkin Thailand ya selanjutnya, atau dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Nah masuk ke teknologi untuk juga memudahkan tren tadi ya, karena kita udah tahu bahwa dari hasil survei itu lebih kepada wellness-nya ya, kemudian top up produknya, which is kalau saya kaitkan tadi, saya kembali sedikit, misalnya kita dengan tren BPJS tadi, endingnya seperti apa Bapak Ibu sudah bayangkan. Ada beberapa opsi, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya untuk nantinya, karena kita punya beberapa opsi untuk membackup semua dengan kaitannya dengan BPJS tadi. Nah, salah satu yang akan mempermudah nih Bapak Ibu adalah teknologi ini Bapak Ibu. Saat ini AIA sudah sebenarnya sudah berjalan hampir 5 tahun lah kalau boleh saya bilang. 5 tahun itu kita sudah punya yang namanya e-benefit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke dalam website, contohnya seperti ini ya, ini masih tampak lama yang kita ambil kopi. Kalau misalnya Bapak Ibu sekarang browsing di smartphone, masuk ke AIA-financial.co.id, itu akan kelihatan kira-kira seperti ini, tapi gambar depannya sudah berubah. Nah nanti di sini Bapak Ibu, ini ada pilihan ya, login. Nanti begitu diklik ini akan keluar urutan menu. Yang paling bawah itu e-benefit namanya, E-benefit. Nah itu Bapak Ibu pada saat go nanti bisa masuk ngecek yang namanya ini status, maaf ini agak kecil tampilannya Bapak Ibu. Jadi status klaimnya dibayar, ditolak, diproses, sedang proses. Mau cek benefitnya, tabel benefitnya bisa. Ya seperti itu. Mau cek jaringan rumah sakit bisa juga. Dan kalau ada dua jalur nih, karyawan bisa ngecek, HRD bisa ngecek. HRD akan punya view yang lebih besar, helikopter view. Jadi HRD at anytime. Jadi kalau di AIA ini kita tidak mau yang namanya klien itu telepon kita, yang seakan-akan kita itu kita eksklusif kayak punya datanya gitu. Sampai mungkin bahasa saya nih, klien tuh kayak agak begging lah, ya Bapak Ibu ya, begging untuk saya butuh laporan kliennya nih, gitu ya. Saya mau ad hoc meeting nih besok sama direksi. Oh tunggu Bu, kita harus provide dulu ya 3 hari kerja ke depan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Anytime, kapanpun, dimanapun, selama itu ada koneksi internet, Bapak Ibu bisa download. Jadi data yang kita punya dengan data yang Bapak Ibu bisa akses itu sama. Jadi kita transparan sekali.
Nggak ada lagi yang namanya tuh ada barrier itu. Ya. HR pun konsepnya AI seperti apa? Kita membantu HR supaya model yang seperti lama, yang orang namanya karyawan telepon HR-nya tuh, ya. Mungkin bahasa saya pakai sedikit mengganggu, quote unquote ya. Kalau misalnya HR yang melayani 5 orang karyawan aja satu hari, nggak usah lama-lama Bapak Ibu, dia telepon 5 menit aja, ya 5 kali 5 aja, 25 menit si HR udah spending waktu hanya untuk menjawab. Nah kalau di AIA konsepnya dengan e-benefit adalah karyawannya bisa ngecek langsung di website, jadi nggak perlu telepon HR-nya. Jadi HR-nya atau human capital-nya itu akan lebih, maksudnya AIA adalah akan lebih fokus untuk human development-nya. Dia akan lebih kreatif untuk mikirin gimana cara kita ngembangin human resource-nya kita nih ke depannya. Mau dikursusin apa nih karyawannya kita, daripada dia hanya sekedar help desk nanya gitu ya. Itu menurut kami itu mengurangi gitu loh kreativitas si HR gitu ya. Kalau dari posisi cara kami melihatnya. Nah dengan teknologi ini itu mengurangi itu harapannya kami. HR pun juga punya helicopter view dari sini. Teman-teman bisa akses data apapun ya. Dan itu real time, misalnya kayak claim ya, seperti itu, billing, member listing yang selama itu sudah di-key in di dalam sistem kita, itu real time semuanya. Maksudnya adalah kalau kemarin sudah di-key in di sistem kita, Bapak Ibu akses hari ini itu udah real time. Seperti itu. Nah ini teknologi Bapak Ibu. Kemudahan nanti kedepannya dengan seperti ini ataupun yang sudah berjalan seperti ini akan membantu apa? Tren tadi juga Bapak Ibu, karyawan itu semakin ingin lebih simple. Karena apa? Kalau saya agak spesifik ya bicaranya, Jakarta macet. Ya. Itu baru bicara yang Jakarta normal. Yang nggak normal kemarin ya, Bu ya, tadi malam ya. Ya, ada pipa gas yang mungkin kebakar atau apa, itu ditambah lagi sedang dibangun monorail. Jadi AIA lebih berpikir kita harus berikan kemudahan, harus lebih advance buat klien-klien kita ataupun calon-calon kita nantinya. Untuk apa? Untuk akses semua data hanya by wireless device. Nah, seperti itu. Kita sudah soft launching Bapak Ibu. Memang mungkin saya juga tidak bilang ini sudah soft launching, tapi saya info saja ya. Kemarin saya soft launchingnya dengan seluruh tim bareng direktur kita Pak Daniel Putranto yang tadi saya tampilkan namanya. Kebetulan kita ada buka bersama kemarin ya dengan teman-teman di broker. Jadi kita sudah soft launching itu mobile application. Jadi kira-kira tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan ada nanti Bapak Ibu bisa download di kalau salah iPhone yang saat ini untuk iOS ya yang ready, dan juga mungkin nanti Android. Jadi ini juga akan punya akses yang sama Bapak Ibu dengan e-benefit tadi. Dan even nanti kita pakai GPS itu Bapak Ibu nanti bisa locate jaringan rumah sakit yang menjadi jaringannya AIA ya, kerjasama dengan AIA. Jadi itu juga akan mempermudah nantinya Bapak Ibu. Nah kita salah satu yang kita kuatkan adalah dari sisi teknologi ini Bapak Ibu. Nah di luar dari teknologi, apa yang kita sebut dengan real care, kita punya beberapa platform. Nah di sini ada namanya, ini juga yang membackup Bapak Ibu kemudahan tadi dan juga servisnya kita. Jadi dedicated untuk hotline-nya ya, AIA sendiri punya, kemudian N-Medica juga itu juga dedicated. Jadi Bapak Ibu asuransi banyak, hampir semua kerjasama dengan N-Medica, tapi umum, maksudnya N-Medica menyiapkan satu tim yang melayani seluruh asuransi. Kalau kita dengan N-Medica itu khusus dedicated, dia menyiapkan orang khusus yang antriannya hanya untuk kliennya AIA saja. Itu yang membedakan. Kemudian, e-benefit ini saya sudah jelaskan tadi, dedicated client relationship. Jadi akan ada PIC khusus yang nanti support untuk selanjutnya, baik itu sekitar bulan ketiga atau ke-6 ya, antara di range itu dan seterusnya sampai dengan renewalnya nanti Bapak Ibu. Jadi ada dedicated officer. Nah mobile application ini sebentar lagi kita akan grand launch ya, seperti itu. Nah ini platform-platformnya Bapak Ibu yang kita siapkan, dan ini menjadi opsi juga untuk Bapak Ibu di kedepannya selama Bapak Ibu sudah bisa berpikir untuk dari sekarang endingnya itu seperti apa nanti ya. Kalau dari kacamata AIA sendiri, kami udah anggap BPJS itu jalan gitu. Jadi kita udah lebih siap dari sisi infrastruktur ya. Produknya nanti memang sedang digodok untuk saat ini, tapi itu kita akan sudah ready di 2015 nantinya.
dan beberapa opsi yang tadi Bapak Ibu ya, top up ya, kemudian beberapa medical program yang mungkin high end atau mid end ataupun even low end ya, seperti itu. Nah, ini yang menjadi opsi-opsinya kita. Ini saya sekedar share saja ya. Jadi konsep dari AYA itu sendiri adalah jangka panjang adalah kita manage risk-nya nih Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya sekedar jual produknya, tapi kita mau bantu untuk mengelola resiko perusahaan itu dalam jangka panjang. Seperti itu. Kalau kita hanya jual produk itu gampang. Bapak Ibu cocok produknya beli ya. Tapi yang penting itu sebenarnya manage risk-nya. Manage risk-nya itu dari mana nih Bapak Ibu? Yang tadi saya sampaikan.